Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiy al-karim nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا رب العالمين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ikhwatal iman, jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita membahas, mengkaji Ghazwah Al-Khaybar secara tuntas, yang benteng demi benteng kemudian mampu ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, maka tentunya Nabi juga masih berpikir tentang baqiyatus saraya wal ghazawat fi sana as-sabi'ah. Nabi masih memikirkan tentang sisa as-saraya, satuan-satuan perang, ya, satuan-satuan pasukan dan perang-perang yang masih akan terjadi pada tahun ke-7 Hijriah itu setelah perang Khaybar. Dimulai pada waktu itu yang kemudian kita kenal dengan istilah Ghazwah Dzatur Riqa', ya, perang yang kemudian membuat kaki para sahabat terkelupas, bahkan kuku-kuku kaki itu pada terkelupas karena memang jurang, batu, panas yang terik dan lain sebagainya membuat akhirnya kaki para sahabat luka, lecet, kukunya juga terkelupas sehingga dibungkus dengan ar-riqa namanya itu. Riqa ini serbet, ya. Baik. Saudara sekalian, tentunya perang ini bukan perang dengan orang Yahudi lagi. Sebab Yahudi sudah ditaklukkan dengan jatuhnya Khaybar, selesai sudah permasalahan sebenarnya. Walaupun nanti ada persekongkolan lagi di kemudian hari. Perang ini juga bukan perang melawan orang-orang kufar Quraisy. Tapi sepakat ahli sejarah mengatakan perang ini adalah perang Jinah Ats-Tsalits, sayap yang ketiga dari musuh-musuh Islam ini. Yang pertama kufar Quraisy, yang kedua Yahudi, yang ketiga apa? Orang-orang Arab Badui yang memang kerjaannya tidak siap Islam ditegakkan, kerjaannya hanya merampas, merampok, nindas yang lemah, sehingga ketika Islam tegak mereka tidak bisa berbuat seperti itu lagi. Secara ideologi sebenarnya mereka tidak punya. Jadi kerjaannya preman. Rupanya di zaman Nabi preman juga ada, Pak. Ya. Jadi selesai Yahudi, selesai Nasrani, selesai Majusi, ada preman-preman yang bermasalah ini gitu. Nah, ini membuka peluang-peluang jihad pula di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, jadi kita ini repot, Pak, premannya. Berdasi soalnya sekarang premannya ini. Nantilah kita kaitkan, ya. Biar mungkin paham, ya, Pak, ya, tentang preman-preman berdasi ini. Baik. Saudara sekalian, sudah berdasi jadi politisi lagi sekarang. Repot juga ini, Pak. Ya.
Saudara sekalian rahimakumullah, al-badu atau haula al-badu, masalahnya la tajma'uhum baldatan aw madinatan wahidah. Mereka itu tidak ngumpul pada satu tempat. Kalau Yahudi jelas ya di Khaybar dengan benteng-bentengnya. Orang kufar Quraisy di Mekah. Orang Arab Badui ini, preman-preman Arab ini, Badui-Badui ini apa? Berkelompok-kelompok. Bahkan nanti kita akan bahas ada 8 kelompok itu. Susah juga itu. Ya, lam yakunu yuqtinun al-husun wal qala. Mereka tidak berkumpul dalam sebuah benteng tersendiri atau di tempat tersendiri gitu. Dan kanat as-su'ubah fi fadd as-saytar 'alaihim wa ikhmad nadi syarrihim tamaman. Bahkan membuat kesulitan kepada Nabi dan para sahabat untuk menyelesaikan problem mereka itu. Saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menyiapkan pasukan. Ya, setelah mendengar mereka juga dari Bani Sa'labah wa Bani Muharib dan bin Ghatafan, langsung Nabi mengutus 400 sahabat, ada yang mengatakan 700 sahabat siap untuk bertempur melawan mereka. Dan Madinah diserahkan kepada Abi Dzar. Ada yang mengatakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Kemudian walaqiya jam'an min Ghatafan fatawafaqu wa lam yakun bainahum qital. Cuma unik memang pada waktu itu tidak terjadi pertempuran. Illa annahu shalla bihim yawmaidin salatul khauf, dan pada waktu itu Nabi sempat salat khauf. Salat karena memang dalam kondisi mencekam, diserang oleh musuh gitu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 6 nafarin bainana ba'irin na'taqibuhu. Kami keluar pada waktu itu bersama 6 orang. Di depan ada onta yang siap kami mengikuti langkah-langkah onta. Karena memang onta ini jemaah sekalian sigap menghadapi tanah-tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang batuan, dan bisa mengarahkan orang di belakangnya. Itulah nikmatnya orang naik onta, Pak ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Onta ini jemaah sekalian kalau sudah tahu majikannya, dia noleh, Pak. Bahkan dalam jual beli onta sampai kalau lihat gitu. Ketika sudah dibeli, dia noleh, Pak, pada majikannya. Oh, ini tuan saya gitu. Subhanallah, memang unik, Pak. Kalau saya bicara onta ini, rasanya satu pertemuan nggak akan tuntas bahas masalah ini gitu. Dan dia akan mengabdi. Ketika dinaiki, tidak akan mencelakakan majikannya jemaah sekalian gitu. Ada ular 100 meter dia paham, Pak. Langsung dia balik gitu. Hatta dipukul bagaimanapun dia tidak mau. Gitu. Tetap membalik karena di situ ada apa? Ada ancaman. Gitu. Itu entah jemaah sekalian. Nah, diikutin. Fanaqibat aqdamana wa naqibat qadamaya wa saqatat adfari gitu. Memang sangat luar biasa tandusnya kata Abu Musa. Kami ikutin. Kaki kami mengikuti kaki onta ketika dia berjalan gitu. Sampai akhirnya kaki-kaki kami terkelupas, bahkan kuku-kuku kaki kami semuanya pada copot. Gitu. Fakunna nalufu ala ajwinil khiraq. Kemudian kami bungkus apa namanya? Kaki kami dengan apa? Dengan serbet, dengan kayu, ya. Nah, dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan kain yang agak tebal, namanya serbet kalau kita gitu. Fasumiyat Dzatur Riqa, dinamakan perang itu adalah perang Dzatur Riqa yang penuh dengan apa? Terjang dan tandus yang membuat kaki kemudian menjadi luka dan terkelupas gitu. Saudara sekalian, pada waktu itu ini sebenarnya sudah saya sampaikan sedikit, Pak ya, pada 2 pekan yang lalu. Mohon maaf kemarin saya nggak bisa hadir, kurang sehat badan saya. Kemudian pada waktu itu Jabir mengatakan, kunna ma'an Nabi bidzatir riqa. Ketika kami dah capek di bidzatir riqa, ataina ala syajaratin dhalilatin taraknahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami mendapatkan sebuah apa? Pohon yang rindang. Melihat semuanya pada capek, kami mempersilahkan untuk kemudian Nabi bernaung di bawah apa namanya? Pohon yang rindang itu. Fanazala Rasulullah wa
wa tafarraqa an-nas fil udah yastadilluna bisyajar. Semua sahabat berpencar mencari naungan-naungan tersendiri untuk istirahat gitu. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin fa'allaqa biha sayfah. Kemudian Nabi turun di bawah pohon itu, kemudian menggantungkan pedangnya di ranting pohon. Qala Jabir, berkata Jabir perawi hadis ini, fanimna naumatan, kami tidur sejenak. Faja'a rajulun minal musyrikin, tiba-tiba datang orang-orang musyrik, seorang musyrik dari bangsa Ghatafan Arab Badui ini. Fakhtarata sayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian merebut, mengambil pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Faqala takhafuni, subhanallah, nantang sama Nabi ya. Takhafuni, kau takut padaku ya? Karena pedang sudah dihunus Pak sama Arabi ini. Kau takut padaku ya? Gitu. Kata Nabi, qala, coba lihat Pak, bagaimana keyakinan dan tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La, aku tidak takut, kata Nabi. Qala, faman yamna'uka minni? Siapa yang bisa menghalangimu dari pedang ini, kata Badui ini gitu. Nabi pun juga mengatakan Allah, kata Nabi. Allah gitu. Nah, ketika mengatakan Allah, fakhtarata salta gitu. Kemudian pedang ini apa namanya? Jatuh gitu. Ini para ulama mengatakan pula ketika kita Pak nanti di jalan dirampok sama orang gitu ya. Diintimidasi sama orang, tolong Pak, ada komunikasi dengan siapa? Dengan Allah, jangan panik, tenang saja gitu. Kadang-kadang kita tenang, disangkanya kita main jampi-jampi Pak. Dia sudah sampai duluan gitu. Tenang aja gitu. Dirampok, diminta lojinya, pura-pura kasih jemaah sekalian. Ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Insyaallah akan di backup oleh Allah. Tapi kalau kita teriak, dia bisa kalap juga jemaah sekalian. Ketika dia kalap bisa memburu kita gitu. Tenang hadapi. Sebagaimana Rasulullah menghadapi orang ini, dia mengatakan saya tidak takut. Siapa yang bisa menghalangimu? Allah Subhanahu wa taala. Jatuh pedang itu. Saudara sekalian, setelah seperti itu, qala Jabir, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Ketika kemudian pedangnya jatuh, dipanggil lagi sama Nabi, Nabi memanggil kami. Faji'na fa idza indahu a'rabiyyun jalisun. Kami datang, tiba-tiba didapati Nabi megang pedangnya, di depannya ada Arabi tadi Pak, duduk minta maaf sama Nabi gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ikhtarata sayfi wa ana naim. Ini orang, kata Nabi, tadi merebut pedangku di saat aku sedang tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaiqatu, aku bangun, wa huwa yadahu salta, tangannya sedang menghunus pedangku, kata Nabi itu. Faqala liman yamna'uka minni? Qultu Allah. Siapa yang bisa menghalangimu dariku? Aku katakan Allah. Fa huwa dha jalis, sekarang ini lagi duduk, kata Nabi. Tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Semalam yu'atibhu Rasulullah SAW. Kemudian sama Nabi Pak tidak dicaci, tidak diapa-apakan, dibiarkan sama Nabi gitu. Cuma kemudian Nabi mengatakan kepada orang ini di riwayat yang lain kedua, qala, kalau sudah sekarang pedang di tanganku, kata Nabi, man yamna'uka minni? Sekarang aku tanya, aku balik, kata Nabi, siapa yang bisa menghalangimu dari pedangku ini sekarang, kata Nabi. Berkata orang Arabi ini jemaah sekalian, kun khaira akhidin. Kalau gitu jadilah dong, katanya. Anda ini orang yang sebaik-baik pemegang pedang ini gitu. Artinya Pak, jangan bunuh saya gitu. Ya, jadilah Anda orang yang baik dan jangan bunuh saya gitu. Qala, kata Nabi, tashhad alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Engkau mau bersaksi bahwa tidak ada ilah, bersyahadat tidak ada ilah kecuali Allah dan aku utusan Allah. Nawarkan begitu saja Pak Nabi itu. Qala al-Arabi, la. Bisa dibayangkan jemaah sekalian gitu. Ya, hidayah belum masuk jemaah sekalian gitu. Hidayah belum
belum masuk. Taufik belum masuk bagi yang bersangkutan gitu. Kalau lah, cuma bersumpah orang ini, Pak. U'ahiduka, aku berjanji kepadamu, alla uqatiluka abada, saya tidak akan memerangi engkau selama-lamanya. Ya, orang Arab ini, Pak, kalau udah bersumpah dipegang betulan. Ya. Kalau udah pegang sumpah, wallahi, nah ini repot. Sudah, ini di mana-mana, Pak. Takut betul gitu. Termasuk juga orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Badui Arab ketika udah bersumpah janji, ayo Pak, untuk kemudian mengingkari janjinya ini. Aku berjanji kepadamu untuk tidak memerangimu. Wala akunu min qaumin yuqatilunaka. Begitupun aku tidak akan bersama dengan kaum yang kaum itu selalu memerangimu. Aku tidak akan bergabung dengan mereka. Kala kata Nabi, khalli sabilahu. Udah lepas saja, lepas orang ini, lepas gitu. Nah, coba lihat, Pak, betapa rahmatnya ya, apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Sangat luar biasa ya. Ini menunjukkan Nabiur Rahman, Nabi yang penuh belas kasih. Selama dia tidak memerangi Nabi, dibiarkan. Padahal sebelumnya sudah siap untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah. Begitu dipegang sama Nabi pedangnya, atas izin Allah, ditawarkan begitu tidak mau, bahkan sudah syahadat juga tidak mau. Cuma dia berjanji tidak ingin memerangi Nabi, dibiarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Saudara sekalian rahimakumullah, setelah seperti itu, ini kelanjutannya, Pak. Wa fi marji'ihim min hadhihi al-ghazwah, ketika sudah mau pulang dari perang Dzatur Riqa ini, karena memang tidak terjadi peperangan, semua pada lari, Pak. Orang-orang Badui ini, cuma satu orang yang kemudian menghunus pedangnya yang saya katakan tadi itu. Sabbu imra'atan minal musyrikin. Para sahabat sempat menawan seorang wanita dari salah seorang musyrik dari kaum ini di Dzatur Riqa ini. Ketika ditawan, fanazara zawjuha alla yarji'a hatta yahriqa daman min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersumpah, Pak, dan bernazar, ya, suaminya bernazar, suami wanita yang ditawan oleh siapa? Oleh sahabat ini gitu. Saya bahwa dia tidak akan kembali ke rumahnya sampai mampu menumpahkan darah satu dari sekian banyak sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumpahnya, nazarnya, ya, karena istrinya sudah ditawan, Pak. Kemudian suaminya mengatakan, saya ya bernazar tidak akan kembali sampai saya bisa membunuh salah satu sahabat Muhammad dan bisa melepaskan istri saya gitu. Maka datanglah malam-malam, ja'a lailan gitu. Waqad arsada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulaini Rabi'ah lil muslimin minal adu. Nabi mengutus pada waktu itu di Dzatur Riqa karena capek malam, mengutus 2 orang untuk menjadi apa? Peronda, apa namanya? Menjaga. Ya, di antara sekian banyak sahabat yang tidur dan Nabi juga tidur, mengutus 2 orang Nabi itu. Huma, 2 orang itu adalah Abbad ibn Bashir dan Ammar bin Yasir. Kenal, Pak, ya? Kalau Ammar kenal ya. Ammar yang kedua orang tuanya dibunuh waktu awal-awal perjuangan di mana? Di Mekah, ya. Beberapa tahun yang lalu pernah saya cerita masalah ini. Kemudian yang pertama Abbad, yang kedua Ammar yang jadi perondanya pada waktu itu. Subhanallah, ikhwatal iman, fadaraba Abbadan wa huwa qa'imun yusalli bisahmin. Kemudian Abbad, Pak, ketika sedang salat tengah malam sambil lalu jaga apa? Jaga pasukan itu, dia salat, Pak. Ketika salat tiba-tiba dipanah oleh siapa ini? Oleh suaminya wanita yang ditawan oleh kaum muslimin. Ya, memang niatnya begitu, nadanya jemaah sekalian gitu. Walam yubtil salatuhu, gitu. Kemudian dia tidak membatalkan salatnya, Pak. Hatta rasyaqahu bi thalathati asham. Kemudian didapati sudah ada 3 panah, Pak, di tubuhnya itu. Tetap salat. Falam yansarif minha hatta sallama. Dia bertahan sampai akhirnya dia salam, jemaah sekalian gitu. Ketika bersalam baru bangunkan siapa? Mengingatkan temannya, si siapa ini? Ammar bin Yasir gitu.
Fa'iqadha sahibah. Faqala subhanallah. Subhanallah, kata Ammar bin Yasir gitu. Halla nabahtani, kenapa ente tidak ingat, tidak panggil saya gitu. Kata siapa? Kata Ammar bin Yasir gitu. Faqala inni kuntu fi suratin. Saya tadi ketika sholat belum selesai baca surat gitu. Ya. Fakarihtu an aqta'ha, aku sayang, ya, eman kalau kemudian terputus baca surat itu. Karena aku lagi asik membaca apa? Surat dalam Al-Qur'an. Subhanallah, ya. Nah, inilah Pak bentuk khusyuk yang sebenarnya, ya. Ya. Dia menikmati salat sampai ada pukulan, tetap asik Pak ketika baca Al-Qur'an itu dalam salatnya gitu. Ya, wallahu alam, tidak disebutkan surat apa yang dibaca di sini. Ya. Ini lebih jelasnya silahkan dalam kitab Fathul Bari, itu ada juz 7 hadis 417, Zadul Ma'ad juga jilid kedua 112, itu semua lengkap berbicara masalah ini gitu. Saudara sekalian, ya kita jangan membayangkan kita Pak, ya. Ya, kita digigit nyamuk saja sudah Pak, ya. Apa namanya? Gerak-gerak, ya. Baru nyamuk Pak, belum panah ini gitu. Gigit nyamuk saja gitu. Terkadang dilihat Pak gitu. Dia kemudian diruwet-ruwet di remes-remes kayak gini gitu. Subhanallah. Ya itulah bedanya kita dengan para sahabat dulu jamaah sekalian gitu. Sahabat dulu hatta kena panah lanjutkan salatnya. Baru selesai baru dibuka jamaah sekalian gitu. Ya ketika selesai salat tentunya dibuka, ya teriak-teriak juga, itu sakit jemaah sekalian gitu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, dari situ terasa Pak, ya. Ya, ketika ngelihat langsung suami dari wanita yang kita itu kok sudah 3 panah enggak mati-mati gitu. Tertancap di tubuhnya di belakang dan bahkan melanjutkan salatnya dalam kondisi panahnya juga masih nancap, bingung Pak. Lari, siapa ini? Si Badui ini. Jadi istrinya pun juga nggak diurus lagi Pak, lari gitu dan memberikan kabar, sudah jangan dilawan tentara Muhammad ini, sudah siap mati. Panahnya pun sudah nancap, tapi mereka tetap dalam kondisi sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, saudara sekalian, dari situ kemudian hadhil ghazwah, perang ini, ya, kejadian-kejadian seperti ini asarun fi qadfir ru'b fi qulubil a'rabil qusah. Muncul Pak perasaan takut luar biasa kepada mereka ini. Ya, ada dampak, salah satunya adalah merasa takut, ya, takut luar biasa itu. Wa idza nadharna ila tafasil as-saraya ba'da hadhihi al-ghazwah nara anna hadhihi al-qaba'il min Ghatafan lam tajtari an tarfa'a ra'saha ba'da hadhihi al-ghazwah. Bahkan Bani Ghatafan ini yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, preman paling top di Madinah pada waktu itu, sudah ngangkat tangan, Pak. Ya. Dan tidak akan lagi menyerang Muhammad dan para sahabatnya gitu. Balistakanat syai'an fa syai'an, bahkan mereka merasa tenang sebagian sedikit demi sedikit, hatta stalamat, sampai mereka menyerahkan diri kepada Nabi, wa aslamat, bahkan masuk masuk Islam. Saudara sekalian, hatta nara iddat qaba'il min hadhihi al-a'rab taqumu ma'al muslimin fi fath Makkah. Bahkan badui-badui ini bergabung bersama Nabi, bahkan ikut perang dalam perang Hunain, ikut perang dalam Fathu Mekah. Luar biasa itu, ya. Saking sudah melihat keajaiban-keajaiban yang dipunyai oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Saudara, nah setelah itu, ba'da hadir rujuk min hadir ghazwah, aqama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila Syawal, wa ba'atha khilal dzalika iddat saraya. Kemudian setelah itu Nabi Pak mulai mengutus pasukan tentara kecil untuk kemudian menyerang berbagai macam badui-badui yang lain selain Ghatafan ini jemaah sekalian. Dalam kitab ini ada 7 atau 8, ya, mudah-mudahan tuntas saya bahas ini. Yang pertama adalah Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi, ya, ila Bani Al-Mulawwih namanya Pak, atau mengatakan Bani Mulawwah biqadid pada bulan Safar Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah. Kana Bani Mulawwah qad qutilu ashab Bashir bin Suwaid. Bani Mulawwah ini Pak yang sempat membunuh seorang sahabat Nabi di Madinah namanya Bashir bin Suwaid. Fa ba'atha hadhihi sariyah li akhdhi ath-tha'r.
Fasyalul ghara ila al-lail faqutilu man qatalu gitu. Kemudian berangkat waktu malam, alhamdulillah ya, terbunuhlah mereka yang bisa dibunuh, yang bisa dieksekusi oleh para sahabat. Wasaqun ni'am, kemudian sahabat berhasil untuk kemudian membawa binatang ternak. Wa taradahum jayshun kabir min al-adu, kemudian mengusir mereka. Ya, banyak dari mereka lari, Pak. Ya, dari kampungnya. Kemudian hatta idza qaraba minal muslimin nazal al-matar. Ketika lari, mereka mengumpulkan preman-preman yang lain untuk nyerang lagi jemaah sekalian gitu. Sehingga agak berimbang. Kaum muslimin hanya beberapa orang, dikatakan hanya 30 orang, tiba-tiba mereka puluhan orang bahkan ratusan orang gitu. Subhanallah, jemaah sekalian, ketika sudah mendekati kaum muslimin, Allah turunkan hujan, Pak. Nazal al-matar. Faja'a sailun azim, kemudian terjadi banjir luar biasa, hala bainal fariqain, kemudian memutus memutus ini ya, jalan gitu. Sehingga tidak terjadi pertempuran, kaum muslimin bisa terus ke Madinah, yang ini balik lagi ke kampungnya gitu. Itu terjadi pada bulan Syawal, namanya Sariyah Ghalib bin Abdillah. Yang kedua adalah Sariyah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar juga pernah diutus sama Nabi ke daerah namanya Tirbah pada bulan Sya'ban tahun ke-7. Umar juga membawa 30 rajulan, 30 orang atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu yasiruna al-laila wa yastakhuna fin nahar. Di waktu malam berjalan, siangnya ngumpet-ngumpet untuk menyerang satu kampung tempat preman-preman yang selalu merampok Madinah. Wa atal khabar ila Hawazin faharabu. Tiba-tiba mereka tahu duluan, Pak, kalau Umar membawa pasukan berapa? 30 orang. Lari duluan ini, Pak, kampung ini jemaah sekalian. Apalagi yang mimpin siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu. Subhanallah, faja' Umar mahalim, kemudian Umar masuk ke tempat itu, walam yalqa ahad, dan tidak satu pun ada di situ. La anaknya, wala istrinya, wala siapa-siapa. Rumahnya dibiarkan kosong jemaah sekalian gitu. Fansara faraja ilmati, kemudian balik ke Madinah, lapor sama Nabi Rasulullah, habis tidak ada orang, semua lari, sudah takut pada kita semua itu. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ada Sariyah Bashir bin Sa'ad al-Ansari. Ya, utusan-utusan kecil, pasukan-pasukan kecil di bawah pimpinan Bashir bin Sa'ad al-Ansari ila Bani Murrah, ke sebuah kampung namanya Bani Murrah. Ya, binahiyati Fadak, dekat dengan kampungnya orang Yahudi bangsa Fadak. Juga terjadi pada bulan Sya'ban, setelah Umar pulang dia diutus lagi oleh Nabi, juga jumlahnya 30 orang saja gitu. Ya, jadi kalau cuma kecil-kecil, Pak, 30 orang namanya itu Sariyah, ya. Pasukan-pasukan kecil gitu. Kharaja ilaihim wastaqa asy-sya' wan nahsa, keluar menemui mereka, alhamdulillah jemaah sekalian, mereka juga mampu mengalahkan mereka dan mengambil binatang-binatang ternak mereka. Summa raja'a fa adrakahu talab indal lail, kemudian ketika mau pulang tiba-tiba ada permintaan di waktu malam untuk berkumpul dari mereka. Faramuhum bin nabal, rupanya ketika pinter, Pak, begitu masuk mereka semua tidak ada, yang ada hanya binatang-binatang ternaknya. Ketika dirampas mau pulang, tiba-tiba ada surat utusan gitu, pengen ketemu. Maka berkumpullah para sahabat. Saat itu rupanya orang-orang Badui ini datang dengan siap panahnya jemaah sekalian gitu. Dilemparlah semua para sahabat ini hatta faniya Nabil Bashir bi ashabih faqatalu jami'ila Bashir. Terbunuh semua, Pak, yang 30 orang ini. Sahabat Nabi ini kecuali satu yang tidak terbunuh, yaitu pimpinannya sendiri, yaitu Bashir bin Sa'ad. Fa innahu irtassa ila Fadak. Dia masuk ke kampung Fadak Yahudi, kampung Yahudi yang kemudian ada perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqama indahu inda Yahud hatta bara'at jarahahu faraja ila Madinah. Kemudian diobati sama orang Yahudi di situ, ya. Kemudian setelah sembuh pulang ke Madinah. Jadi 29 sahabatnya semua meninggal dunia. Jadi tidak semua Sariyah ini sukses. Ada yang gagal bahkan habis semuanya. Ya tinggal satu, yaitu siapa? Bashir bin Sa'ad al-Ansari gitu. Itulah sunnatullah dalam perjuangan gitu. Baik. Kemudian yang keempat, ini menarik jemaah sekalian, juga Sariyah Ghalib ibn Abdillah al-Laythi diutus lagi sama Nabi, yaitu pada bulan Ramadan.
ila Bani Awal, ya, wa Bani Abdi Tha'labah bil Mifa'ah. Daerah Mifa'ah namanya itu. Saya tidak tahu di mana tempat ini. Wa qila ila al-haraqat min Jahfiyah ila 130 rajulan. Nabi mengutus 130 orang. Mungkin pengalaman dari yang nomor berapa tadi? Nomor 3, ya. Yang nomor 3 pengalaman di mana semua sahabat terbunuh, tinggal satu yang tersisa, kemudian Nabi mengutus 130 orang, agak diperbanyak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fahajamu alaihim jami'an. Alhamdulillah 130 orang itu mampu menaklukkan kampung itu. Wa qutilu min man ashraf lahum. Terbunuh orang-orang terhormatnya di situ gitu. Wastaqu na'aman wa syah. Kemudian para sahabat mampu menggondol, membawa ghanimah apa? Binatang-binatang ternak dan domba-domba. Wa hadhihi sariyah qatala Usama bin Zaid Mirdas ibn Nuhaik ba'da an qala la ilaha illallah. Begini, pada waktu itu Usama bin Zaid ikut, Pak. Usama bin Zaid ini jemaah sekalian satu-satunya sahabat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid ini Nabi itu kalau ngelihat wajahnya terhibur. Bukan pelawak, Pak. Tapi ketika ngelihat Usama, Nabi merasa apa? Adem gitu. Dan ini memang apa, Pak ya? Saya pikir setiap orang pasti ada apa namanya? Ada orang tertentu yang kemudian membuat kita merasa tentram gitu. Ya, saya sampai sekarang, Pak, di Surabaya ini ada 1-2 orang. Ketika saya ketemu dengan fulan, saya adem. Ya. Enggak perlu saya sebutkan nama orang ini gitu. Tapi itulah manusia jemaah sekalian. Dan Nabi juga ketika lihat Usama apa namanya? Adem gitu. Usama ikut dalam perang ini jemaah sekalian gitu. Cuma ada catatan, Pak. Ketika perang berkecamuk dalam syariah ini, ada seorang namanya Mirdas ibn Nuhaik. Ya, Mirdas ibn Nuhaik. Mirdas ini jemaah sekalian, ketika mau dipukul sama siapa? Sama Usama. Qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Bisa dibayangkan, Pak. Sudah pedang mau mukul begini, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini apa? Pura-pura langsung sama Usama dia apa? Ditebas, Pak. Meninggal orang ini gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipanggil sama Nabi dan dikatakan, qatalta akhaka, engkau bunuh saudaramu gitu. Kata Usama, ya Rasulullah, innahu qalaha taqiyatan. Orang ini mengatakan karena pura-pura ya Rasulullah. Kau bisa bayangkan kita perang bersengit kayak gitu, kemudian ketika aku kejar dia, begitu aku memukul, dia mengucapkan kalimat apa? Kalimat syahadat ini, ya, berla ilaha illallah. Masuk Islam, Pak. Kata Nabi, halla syaqaqta ala qalbi fata'lama asadikun huwa am kadhibun. Apakah engkau sudah buka apa namanya? Dada orang itu sehingga kau tahu isi hatinya, apakah dia benar atau dusta? Usama, Pak, bingung, enggak bisa jawab pada waktu itu. Ya. Makanya ya akhi, setiap orang kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa, Pak? Haram bagi kita untuk menumpahkan darah. Saya ulangi lagi, setiap muslim ketika dia sudah mengucapkan kalimat, setiap manusia ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, haram bagi kita untuk menumpahkan darahnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya apa? Ya kalau dia bunuh, ya kita bunuh pula. Ya, sesama muslim, saya bunuh Ustaz Muhallimin. Ya saya harus dibunuh pula, Pak. Kenapa? Karena saya membunuh seseorang. Atau saya zina. Ya, saya sudah punya istri, punya anak 4, zina, kelihatan sama orang. Ya, ada saksinya 4 dan hukum Islam sudah berjalan. Saya wajib dibunuh dengan dilempar batu sampai mati. Itu hukum. Tapi kalau tidak ada apa-apa jemaah sekalian, tidak boleh kita membunuh orang kecuali dengan alasan-alasan yang jelas dan ada hukum-hukum yang jelas. Dipahami ya? Ya, jadi kita membunuh itu dalam kondisi perang kepada orang kafir selama dia tidak mau mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan hadis ini jelas, Pak.
Sampai Nabi mengatakan loh, bisa dibayangkan, Usama bin Zaid kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia mengatakan seperti itu karena dia taqiyah. Pura-pura ya Rasulullah, dia terjepit, dia mengucapkan kalimat syahadat begitu-gitu. Kata Nabi, apakah kau sudah buka dada orang itu sehingga kau tahu bahwa dia itu dusta atau benar? Tidak bisa jawab Usama jemaah sekalian. Ya. Waihak kata Nabi. Ya. Kalau bahasa kita wahyak ini Pak, celaka kau kata Nabi. Ini kata-kata taubih ya, bukan celaka betulan maksudnya jemaah sekalian gitu. Kasihan kau gitu. Dosa kau kalau bahasa kita begitu jemaah sekalian gitu. Kepada siapa? Usama bin Zaid. Nah, saudara sekalian, maka kita juga dalam hidup ini tidak boleh kemudian menghalalkan segala cara pula ya. Ya, ingat Pak, hatta dalam kondisi perang sekalipun, coba lihat kemarin ya, mau perang dalam perang Khandaq, begitu mau nyerang ke bentengnya, qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku tidak merangi engkau gitu. Mau perang loh Pak, didakwai dulu gitu. Ternyata tidak mau ya, terjadi perang. Itu pun kalau perang kata Nabi, hati-hati, usahakan sekali pukul langsung mati gitu. Subhanallah. Ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu menetapkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlata, kitlata. Kata Nabi, ketika engkau mau membunuh seseorang, bunuhlah dengan sekali tebas gitu. Karena niatnya Pak bukan untuk nyiksa gitu. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhata. Kalau kalian menyembelih kambing, menyembelih ayam, menyembelih sapi, menyembelih onta, sembelihlah dengan apa? Dengan sembelihan yang baik. Tajamkan pisaunya, Pak ya. Ya, jangan pisau yang yang karatan, tajam, diasah dulu sampai tajam betul, sekali apa? Sekali potong langsung apa? Langsung mati. Karena niatnya kita bukan ingin menyiksa binatang itu jemaah sekarang gitu. Termasuk juga dalam urusan perang. Dalam perang kita tidak boleh usahakan sekali bunuh langsung mati. Mungkin Bapak karena dendam nanti gitu. Wah, ini musuh dulu kita ya. Udah jangan langsung dibunuh. Kakinya dulu tembak dulu ya. Tembak kakinya. Nanti setelah itu apa? Matanya kita ambil satu dulu gitu. Dia tahu rasanya sakit gitu. Tidak boleh kata lima. Kalau dibunuh ya sudah, sekali potong langsung potong. Ya, itu Islam mengajarkan kepada kita seperti itu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, baik. Kita lanjutkan. Kemudian ada lagi Sariyah Abdullah bin Rawaha. Ya, yaitu Sariyah Abdullah bin Rawaha ila Khaybar. Ya, ke Khaybar lagi Pak. Rupanya orang-orang Badui itu masuk ke Khaybar gitu. Padahal Khaybarnya sudah habis jemaah sekalian gitu. Baduinya sudah takluk, tapi mereka ngumpet di situ gitu. Itu Nabi menyuruh siapa? Abdullah bin Rawaha, juga jumlahnya turun lagi Pak. Dari 130 menjadi 30 lagi gitu. Ya, ila fi salatina raqiban. Cuma semuanya berkendaraan. Wadzalika anna asiran aw Bashiran bin Ziram kana yajma'u ghatafan li ghazwatil muslimin fa akhraju asiran fi 30 min ashabihi wa atmi'uhu anna Rasulullah ista'miluhu ala Khaybar kama kanu bi qurqurah niyar waqa'a bainal fariqain su'adh dhanni afdha ila qatl asir wa ashabuhu 30 gitu. Nah, saudara sekalian begini. Dalam perang ini ya, di bawah 30 penunggang kuda, mereka semua siap, disebabkan karena ada salah satu asiran, tawanan perang, namanya Bashir bin Ziram. Dia dulu yang mengumpulkan Ghatafan, orang-orang Ghatafan, untuk kemudian bersama-sama memerangi kaum muslimin di Madinah gitu. Fa akhraju asiran fi 30 min ashabihi. Kemudian keluarlah mereka itu untuk menebus satu tawanan ini dengan 30 orang pula dengan sahabat-sahabatnya gitu. Kemudian Nabi mengutus pula 30 orang berimbang Pak. Subhanallah, sempat terjadi ini Pak, terjadi perdamaian sejenak gitu. Subhanallah, tiba-tiba ketika waqa'a bainal fariqain su'adh dhanni afdha ila qatl asir wa ashabi 30. Wallahil hamd, akhirnya tawanan ini pun juga dilepas, kemudian terbunuh pada waktu ketika bergabung orang Arab yang dari Bani Ghatafan ini.
saling pukul memukul sehingga 31 orang semuanya meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini seakan-akan balasan terhadap yang terbunuh kepada siapa tadi? Kepada Bashir bin Sa'ad ya, yang kemudian ngumpet pada orang-orang Yahudi di Fadak seperti itu. Baik. Kemudian yang keenam ada lagi Sariyah Bashir bin Sa'ad al-Ansari, diutus sama Nabi ke Yaman. Masya Allah, luar biasa ini ya. Nah, di situ juga banyak orang-orang Badui yang masih ada komunikasi dengan orang-orang Majusi di Yaman gitu. Sama Nabi suruh kejar ke sana jemaah sekalian. Itu terjadi pada bulan Syawal pada tahun 7 Hijriah. Cuma jumlahnya ini banyak jemaah sekalian, 300 orang kaum muslimin. Berapa? 300 orang kaum muslimin. Liliqa jam'in kabir tajamma'u lil-ighara ala atrafil Madinah, untuk kemudian menyerang bersama-sama di pinggiran Madinah. Fasarul lail wa kamidun nahar, berangkat waktu malam, siangnya mereka ngumpet. Falamma balaghahum masirata Bashir harabu, ketika sampai kepada mereka bahwa Bashir ingin menyerang mereka, subhanallah mereka lari duluan jemaah sekalian gitu. Ya, harabu wa asaba Bashir na'man katsiran ya wa usira rajulain. Pada waktu itu banyak mendapatkan binatang-binatang ternak sebagai tawanan, sebagai rampasan perangnya. Kemudian tertawan 2 orang. Faqaddama bihim ila Madinah, kemudian dibawa oleh Bashir ini ke Madinah, dipertunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dipertemukan dengan Nabi Pak 2 tawanan ini, kemudian kata Nabi, "Tashhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Langsung Pak dua-duanya bersyahadat gitu. "Na'am ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar." Dilepas sama Nabi jadi saudara jemaah sekalian. Nikmatnya jadi orang Islam nih Pak ya. Ya, sangat gampang Islam ini. Nah, terakhir ikhwatal iman, ini adalah syariah yang nomor 7 adalah syariah Abi Hadrat Al-Aslami ila al-Ghabah. Ya, ke daerah namanya Ghabah. Dzakaraha Ibnu Qayyim fi Saraya As-sana as-sabi'ah qabla umratul qada. Ini terjadi sebelum Nabi mau berangkat melaksanakan umrah qada. Yaitu wa mulakhisuha anna rajulan min Jasham bin Muawiyah aqbala fi adlin kabir min al-ghabah. Karena ada seseorang dari Jasham bin Muawiyah menemui beberapa orang di daerah Ghabat, yuridu ayyajma'a kisan min muharibatil muslimin. Mereka berkumpul bersama-sama untuk memerangi kaum muslimin. Nah, pada waktu itu Nabi mengutus Abu Hadrat bersama 2 orang dan memilih Abu Hadrat khutbah harbiyah hakimah, punya strategi perang yang luar biasa. Kemudian dia hanya minta tidak terlalu banyak, 30 orang juga. Wa hazamal adu hazimatan munkirah wastaqal qatim minal ibil wal ghanam. Dan alhamdulillah dalam perang ini pun juga dimenangkan oleh sahabat Hadrat ini jemaah sekalian. Saudara, sengaja saya bicarakan ini supaya kita tergambar gitu ya, bahwa perang ini setelah kita selesai menghadapi orang kufar, Yahudi, kemudian siapa? Orang-orang musyrik Mekah. Kalau sekarang sudah ada Nasrani Pak ya. Andai kata nanti Bapak kemudian di negeri ini sudah tuntas, tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani, tidak ada Majusi, nanti akan muncul Pak. Siapa itu? Yaitu yang saya katakan tadi, ya preman-preman, ya, yang mereka tentu kepentingannya kepentingan perut, kepentingan posisi, kepentingan jabatan, yang selalu juga tidak ingin Islam ini tegak di suatu daerah. Maka ini juga akan menjadi musuh buat kita semua sampai hari kiamat ini akan terjadi jamaah sekalian gitu ya. Baik, kayaknya sudah azan jamaah sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita semua yang hadir di sini dan pendengar di rumah mampu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya semangat jihad sebagaimana semangat jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinaba ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada Umratul Qadha dan perang Mu'tah. Nah, ini perang juga yang sangat spektakuler jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.